Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf karena baru sempat upload video karena harus menempuh perjalanan panjang. Nah, dalam perjalanan tersebut saya sempat menyaksikan sebuah video yaitu CS-nya Gus Fuad Pleret mengklarifikasi sebuah audio yang sempat beredar di publik beberapa waktu lalu dan sempat viral, dan dalam audio tersebut beliau menyatakan bahwa bermimpi atau didatangi oleh Rasulullah SAW di dalam mimpi beliau. Nah, dalam mimpi tersebut Rasulullah menyampaikan tentang konflik atau polemik nasab yang terjadi saat ini, dan Nabi mengatakan bahwa salah satu kelompok yang sedang berpolemik saat ini itu terputus atau bukan zuriat Nabi. Nah, bahkan dalam mimpi tersebut Nabi meminta dia dengan tegas untuk menyampaikan perihal ini kepada masyarakat atau seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir video ini itu klarifikasi untuk membatalkan mimpi tersebut. Ternyata dia ingin menguatkan atau mempertegas bahwa mimpi tersebut itu benar. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ketika audio tersebut dilempar ke ranah publik, banyak orang yang tidak percaya. Nah, itulah konsekuensi ketika hal-hal gaib yang seharusnya tidak disampaikan ke ranah publik, kemudian dilemparkan ke ranah publik, akan menjadi kontroversi. Ketika orang bertanya ke saya, tentu 100% saya tidak percaya dengan hal ini. Saya percaya karomah, saya percaya kewalian, saya percaya orang bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Tapi sekali lagi, ketika hal itu disampaikan ke ranah publik, disitulah saya tidak percaya. Baiklah, mari kita saksikan seperti apa video tersebut. Namun ingin saya tegaskan bahwa meskipun secara keyakinan saya tidak percaya dengan apa yang disampaikan, namun saya tidak pernah mengajak atau memaksa kawan-kawan untuk berpikir sama seperti saya. Meskipun berbeda secara keilmuan, secara keyakinan, namun saling menghormati adalah hal yang harus dikedepankan. Baiklah kawan-kawan, kita saksikan video tersebut. Tafadhol. Nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya diketahui bangsa Indonesia? Karena saya warga negara Indonesia, bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Irak, bukan warga negara Malaysia. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Quran surat Ibrahim. Utusan itu didatangkan dengan bahasa ibu, bahasa lokal. Karena saya orang Indonesia, saya akan menyampaikan pesan untuk bangsa Indonesia. Begitu, nggih. Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Enggak saya buat dawir, nggih. Enggak saya buat, saya keturunan Nabi. Kasih uang. Enggak saya buat seperti itu. Cium kaki saya. Cium kaki saya. Enggak saya buat seperti itu. Nah, jadi kenapa saya bisa mimpi ketemu Rasulullah membahas Ba'alawi? Karena saya istikharah dan minta petunjuk dan riadoh. Lama. 3 bulan saya riadoh. Baca sholawat ribuan kali. Saya minta ditemui Rasulullah, minta penyelesaian dari Rasulullah. Kenapa? Karena waktu itu, saya tinggal di Martapura, Kiai, waktu itu di perumahan Gria Persada, Kalsel, Martapura, Kabupaten Banjar, Martapura Kota. Kalau nggak salah desanya itu masuk di Tungkaran, Martapura Kota, Komplek Gria Persada. Saya masih ingat. Nah, di situ ketika waktu menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari. 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Utsman viral di YouTube pertama kali bagi saya, bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Dan di situ saya menghitung ada 3 kasus besar yang akan terbongkar. Yang pertama, pembodohan klan Ba'alawi.
yang mengaku dzurriyyat Nabi padahal bukan. Yang kedua, kasus emas di Kementerian Keuangan 109 triliun baru diungkap sama Prof. Mahfud. Yang ketiga, soal rekening bongsor dana Ponpes Al Zaitun. Itulah yang terungkap setelah gerhana. Paham nggih? Nah, di situ kemudian apa benar ini hitungan falak saya? Saya beristikharah. Sampai akhirnya saya ketemu Rasulullah Muhammad dengan ciri-ciri beliau yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah dan Sahih Bukhari. Seperti misalnya nggih, tingginya tidak tinggi dan tidak rendah. Rambutnya bergelombang. Suaranya lembut dan tidak pernah membentak atau meninggi. Kalau berhadapan dengan beliau, seluruh ilmu akan hilang, terserap, dan ya mendadak bodoh lah. Seperti itu. Kemudian tangannya berbau minyak ambar. Pernah apa enggak yang mendustakan mimpi saya disuapi Rasulullah dengan roti dengan bau tangan beliau yang berbau parfum ambar? Tahu parfum ambar apa enggak? Kemudian rambut beliau yang hitam, yang seakan-akan berminyak terus, ada tetesan air walaupun bukan, tidak diminyaki. Kemudian wajah beliau yang kotak dan rahangnya tegas terlihat, dengan jenggot yang tidak panjang seperti orang Wahabi kayak tertata rapi. Dan beliau itu orang yang paling tawadhu yang pernah saya temui. Manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah Muhammad. Nah, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh Kiai, itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan? Rasulullah Muhammad saya tanyain seperti itu. Karena mimpi berarti saya nggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan dzurriyyatku. Dzurriyyat itu artinya apa? Dzurriyyat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya dzurriyyat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi di aku cucu Nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan dzurriyyatku. Tidak membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana, cepat. Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Terus kemudian munqati'un wa maudhu', terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini, sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal karena menahan marah, bukan melampiaskan tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai, aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah Muhammad benci terhadap orang yang mengaku dzurriyyatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku, digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, Kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, buka Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Buka kitab Sahih Muslim. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Jadi Rasulullah Muhammad itu ketahuan asli atau nipunya Kiai. Itu kalau Rasulullah Muhammad dijumpai dalam mimpi atau pengalaman spiritual, pasti mengajarkan Al-Quran atau hadis. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Tidak mungkin bertentangan dengan fakta ilmiah.
Kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ucapan Rasulullah ketika hidup, dengan fakta ilmiah, dipastikan itu bukan Rasulullah. Tuh. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi. Jangan lagi setelah ini mengaku dzurriyyat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Paham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA. 7 kali 24 jam, kami tunggu. Nggak punya uang, kami bayar. Setuju, Kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudhatul Fatihah. Ya. Kita patungan. Ya, saya bayarin nanti. 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai dzurriyyat Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya dipesan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada salah satu cucunya. Beliau menyebut dengan nama KRH Fakih. Masih ingat ya? KRH Fakih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu? Ya saya nggak tahu. Itu bukan keilmuan saya. Itu nanti biar KRH Fakih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Fakih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya nggak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, Kiai. Pernah satu grup WA. Begitu, Kiai. Terima kasih.